nih, Mas? Mungkin mungkin di co-hostkan aja biar saya langsung ngatur sendiri ininya, Oh, Oh, timingnya. Ya, ya. baik. Hmm. ya, terima kasih Mbak Is eh, atas apa pengantarnya. Jadi selamat malam untuk semua teman-teman. Rahayu, kita Rahayu. berjumpa lagi di acara Zoom ini FKD yang ini hari kedua ya, kali kedua ya, sesi kedua kita eh, bergulir lagi FKD. Mudah-mudahan ini akan terus bergulir gitu ya. Eh, untuk kali ini saya akan bawakan apa sesuai dengan apa yang diminta, yaitu mengenai mengapa perlunya pemerintah menetapkan hari eh, besar atau hari raya kepercayaan gitu ya. Dan ini udah bisa dilihat ini share-nya, Sudah. udah ya. Jadi Ya, sebentar. Jadi kalau kita lihat gitu ya, dan kita lama menyaksikan bahwa setiap agama itu di dunia ini memiliki hari raya yang dirayakan dan diperingati sebagai suatu peribadatan yang dilaksanakan dan dijalankan secara khusus gitu ya. Nah, di Indonesia pun demikian gitu. Bahkan di Indonesia ini hari besar keagamaan atau hari raya keagamaan ini sebagian dijadikan sebagai hari libur nasional gitu. Namun ini juga ya tentu beda-beda, ada yang banyak gitu ya, mendapatkan jatah hari liburnya, ada yang sedikit gitu. Dan untuk penghayat kita ya masih kita berjuang untuk itu gitu. Namun yang jelas memang setiap agama di Indonesia ini yang diakui gitu ya, dalam tanda petik sudah mendapatkan jatah hari libur untuk hari raya atau hari besar mereka ya. Nah, ketentuan penetapan hari libur itu memang kebijakan dari atau dia menjadikan hak wewenang dari pemerintah. Karena ya kalau hari besar kepercayaan bisa aja kita menentukan sendiri, tapi kalau di apa namanya minta dijadikan hari libur itu tidak bisa sendiri, harus menjadi kewenangan pemerintah gitu. Nah, kenapa kita menuntut itu? Itu pertama karena ya sebetulnya di dalam konstitusi jelas bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga punya hak yang setara itu dengan agama-agama yang ada dan diakui di Indonesia gitu ya. Itu kalau kita berpijak pada pasal 29 maupun pasal 28E. Nah, oleh karena itu ya kita berusaha untuk itu dan nanti kita lihat sebetulnya tokoh kita pendahulu juga sudah mencoba untuk itu gitu ya. Kemudian apa perlunya penghayat kepercayaan itu menentukan hari kepercayaannya itu memang agak rumit sebetulnya kita karena kita ini sangat beragam gitu ya. Karena berangkatnya kita masyarakat penghayat itu berangkat dari agama-agama etnis gitu yang masing-masing itu memiliki latar belakang sejarah baik itu sejarah kehidupannya maupun sejarah spiritualnya masing-masing. Sehingga kita agak susah gitu ya, agak dalam menentukan itu sebenarnya untuk mencari gimana. Nah, tentu kenapa hari raya kepercayaan ini perlu kita apa namanya pemerintah perlu menetapkan, yaitu dalam rangka tadi asas kesetaraan dan ajas dari apa apa namanya ya jadi ya kesetaraan intinya lebih ke kesetaraan antara ini kan lucu agama-agama yang datang semua mendapatkan pengakuan gitu ya, dibuktikan dengan adanya hari libur dan hari raya. Nah, sedangkan yang bersumber dari lokal itu kok belum ada satupun. Nah, itu yang menjadikan kewajaran untuk kita menuntut itu. Nah, mengapa perlu ditetapkan? Itu pertama adalah
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu adalah sistem keyakinan agama asli Nusantara gitu ya. Itu alasan atau dasarnya mengapa perlu. Nah, tadi kembali yang luar aja diakui dan diberikan haknya gitu, masa yang dalam enggak. Kemudian berdasarkan azas keadilan, azas kesetaraan, kita juga punya hak untuk itu. Kemudian kalau ditetapkannya Hari Raya Kepercayaan gitu oleh pemerintah, ini merupakan bukti pengakuan atau rekognisi pemerintah terhadap eksistensi penghayat dan bukti pemerintah melaksanakan prinsip pemerintahan yang inklusif dan demokratis. Itu buktinya ada kalau pemerintah mengakui, pemerintah memberikan hak yang sama dengan para umat agama gitu. Ini yang sebagai sebagai ya kita ingin membuktikan itu gitu. Nah, penetapan Hari Raya Kepercayaan oleh pemerintah juga sebagai atau merupakan bukti ketaatan pemerintah terhadap konstitusi. Karena di dalam konstitusi ya tadi bunyi di pasal 28E, di pasal 29 ayat 2, kemudian juga ada pasal-pasal yang terkait HAM sebetulnya eh, harusnya tidak ada perbedaan gitu di dalam memperlakukan umat eh, agama maupun umat atau penghayat kepercayaan. Nah, selain itu tentu kalau pemerintah sudah menetapkan hari kepercayaan, maka ini menjadi kebanggaan tentunya bagi para penghayat kepercayaan dan secara tidak langsung juga ini akan meningkatkan kecintaan warga penghayat ini terhadap pemerintah. Selama ini kan kita selalu dalam hati masing-masing. Kenapa sih pemerintah itu berat sebelah? Kenapa sih pemerintah ini kok seolah takut atau setengah hati gitu dari dalam mengakui keberadaan masyarakat penghayat kepercayaan. Nah, itu akan kita buktikan kalau pemerintah sudah memberikan atau menetapkan hari raya kepercayaan. Kemudian kendala di dalam menetapkan hari besar nasional kepercayaan itu seperti tadi di sepintas sudah disampaikan. Jadi eh, kan hari raya keagamaan ini kan umumnya akan terkait dengan peristiwa-peristiwa penting ya, perjalanan sejarah kehidupan spiritual agama atau kepercayaan yang bersangkutan. Dan juga kalau dilihat dari hari-hari besar agama, itu semuanya juga terkait dengan sistem penanggalan itu yang mereka miliki, yang agama-agama itu miliki di negara asalnya. Kita lihat nanti apa apa gitu ya yang menjadikan hari raya dan hari libur nasional. Nah, sedangkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sangat beragam seperti tadi saya sampaikan. Ini karena berangkatnya dari etnis, sehingga masing-masing punya sejarah sendiri-sendiri. Namun demikian sebetulnya kalau dilihat di dalam perjalanan sejarah bangsa ini, kan kita pernah mencapai tingkat peradaban yang tinggi gitu ya di zamannya. Dan di situ sebetulnya sudah menuangkan atau menggunakan sistem kalender, sistem penanggalan yang digunakan hampir eh, eh, apa di seluruh wilayah Nusantara ini gitu. Untuk kerajaan di zaman kerajaan-kerajaan itu gitu. Dan itu ada di dalam prasasti-prasasti yang baik itu di Jawa, di apa di Kalimantan, Sumatera itu menggunakan sistem kalender yang sama sebetulnya. Namun akibat dari adanya dominasi dan adanya hegemoni dari agama-agama yang datang, nah kekayaan dan data-data ini menghilang gitu. Walaupun masih ada beberapa yang tercantum di dalam prasasti-prasasti maupun di dalam naskah-naskah kuno, namun hampir semua sudah tertimbun gitu ya, yang memerlukan penggalian lebih lanjut gitu. Nah, ini sebetulnya bisa bisa diangkat ke depan, cuma ini kan butuh waktu yang butuh waktu yang panjang dan juga memerlukan tahapan-tahapan yang secara akademis itu harus bisa dipertanggungjawabkan juga gitu ya. Nah, sampai sekarang memang ada beberapa komunitas penghayat yang
masih menggunakan sistem kalender yang bersumber dari warisan leluhurnya. Seperti di Parmalim kan ada Sipaha tiga, Sipaha tiga, Sipaha Sada ya. Nah itu kan sistem kalender yang Sipaha lima itu kan sistem kalender yang digunakan bersumber dari leluhur gitu. Nah kayak kalender di Baduy juga kan itu ada Kawalu yang paling terkenal itu upacara-upacaranya ada Kawalu. Kawalu itu kan ke-8 ya, bulan ke-8. Jadi itu masih di beberapa daerah-daerah ataupun masyarakat adat masih menggunakan sistem penanggalan yang memang kalau ditelusuri gimana sistemnya juga mungkin barangkali bingung juga kan, karena tidak tertulis gitu ya. Nah, kemudian tentu penetapan hari raya kepercayaan yang kita usulkan itu harus juga didasarkan atas kajian yang memiliki sejarah yang kuat gitu ya. Ada alasan akademisnya, ada alasan-alasan yang mendasarnya, kemudian secara rasional, kemudian juga bisa langgeng gitu ya. Jangan hanya diusulkan, kemudian berikutnya tidak bertahan gitu, kan adanya gugatan ataupun ketidaksepakatan dengan hari yang kita usulkan. Nah, kemudian juga harus juga terkandung unsur-unsur spiritual dan atau sistem penanggalan warisan leluhur Nusantara itu kalau mau yang lebih lebih lengkap ya. Nah, kita lihat hari-hari libur nasional yang ada di setiap agama. Pertama di Islam. Islam itu memiliki 5 hari libur nasional yang terkait dengan hari raya keagamaan mereka. Jadi ada tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram, ada Fitri, 1 Syawal, ada Idul Adha di 10 Zulhijjah, ada Maulud Nabi, ada juga Isra Miraj, ada satu lagi yang tidak di hari besar Islam, tapi tidak dijadikan sebagai hari libur nasional, yaitu Isra Miraj ya. Bukan, Zulquran. Itu juga hari besar bagi mereka, tapi tidak jadi libur nasional. Jadi mereka punya 5 hari libur. Jatahnya udah cukup banyak, 5 hari dari dalam setahun gitu ya. Nah, kemudian di Kristen dan Katolik ini hampir sama. Jadi mereka juga punya 5 hari libur nasional. Pertama adalah hari Natal, kelahiran Yesus Kristus. Kemudian ada hari suci Jumat Agung ya. Jumat Agung, kemudian ada Minggu Paskah, kemudian ada kenaikan Yesus Kristus, dan yang kelima itu Tahun Baru Masehi atau Gregorian. Nah, Tahun Baru ini malah bukan hanya jadi milik umat Kristen dan Katolik saja, tapi ini udah milik dunia karena memang sistem penanggalan Gregorian ini kan digunakan oleh dunia gitu sebagai acuan penanggalan bersama. Jadi yang tadinya sifatnya eh, lokal saja gitu, jadi milik umat Kristen dan Katolik, tapi sekarang udah jadi milik dunia. Jadi intinya mereka punya 5 hari libur. Nah, kemudian kalau dilihat di umat Hindu, mereka sebetulnya punya 8 hari raya gitu. Namun oleh negara, oleh pemerintah hanya diberi satu sebagai hari libur, yaitu hari Raya Nyepi atau Tahun Baru Saka. Nah, kemudian di umat Hindu juga, umat Buddha juga sebetulnya dia punya 4 hari raya di dalam setahun. Namun yang dijadikan sebagai hari libur nasional adalah Waisak gitu. Nah, kemudian di umat Konghucu juga punya beberapa hari raya gitu ya. Namun yang diberikan hari libur nasional adalah Tahun Baru Imleknya saja. Nah, sedangkan penghayat kepercayaan ini sedang kita usulkan. Mudah-mudahan aja tidak ada halangan gitu ya.
Nah, kalau untuk hari kepercayaannya mungkin tidak berat, tapi kalau sampai jadi hari libur nasional ini yang kita masih berharap dan berdoa agar diberikan hak yang sama sebagai hari libur. Karena ini penetapannya tentu harus penetapan presiden ini kalau sampai hari libur nasional. Nah, kemudian upaya tokoh kepercayaan di masa lalu juga pernah dilakukan gitu ya. Karena sejak tahun 55 itu kan masyarakat penghayat bergabung, kemudian punya eh, hari-hari raya yang dirayakan bersama. Nah, dan hari-hari ini pernah juga diajukan. Nah, itu berangkat dari waktu adanya Munas Kepercayaan di bulan Desember 70 ya tahun 70. Nah, kemudian hasil Munasnya itu ada tindak lanjutnya di mana tanggal 20 Januari 1971 adanya delegasi khusus yang dipimpin oleh Mr. Wongsonagoro untuk menghadap Presiden Soeharto waktu itu dengan membawa 4 misi hasil Munas. Yang pertama adalah legalitas kehidupan kepercayaan yang dalam hal ini adalah waktu itu masih bernama kebatinan kerohanian kejiwaan yang setara dengan agama itu ininya misinya. Kemudian misi agar adanya pendidikan moral Pancasila baik itu di sekolah maupun di kalangan pegawai negeri waktu itu sasarannya. Kemudian yang ketiga adalah kedudukan SKK karena waktu itu baru hasil Munas itu merubah nama dari BMK 5 Badan Musyawarah Kebatinan Kerohanian eh, Kejiwaan Indonesia BMK 3I itu menjadi dari BK 5I Badan Kekaryaan Kebatinan Kerohanian Kejiwaan Kepercayaan Indonesia menjadi SKK. Nah, ini diminta ke Pak Harto agar kedudukan SKK ini setara dengan Himpunan Ulama seluruh Indonesia. Waktu itu belum MUI, masih PUSI ya, Perhimpunan Ulama seluruh Indonesia. Dan yang keempat yaitu mengajukan hari raya, yaitu perayaan Satu Suro sebagai hari raya atau hari besar kepercayaan. Nah, itu datang dan diterima oleh Pak Harto. Nah, kemudian realisasinya untuk misi pertama, kedua, ketiga itu berhasil gitu ya. Karena terbukti bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu diakomodir di dalam GBHN dari mulai GBHN 1973, 78 sampai dengan GBHN yang tahun 1993 ya. Yang 98 kalau nggak salah menghilang itu kepercayaan itu. Tapi itu kan menjelang jatuhnya reformasi itu ya. Nah, ini juga dimuat di dalam GBHN yang kedudukannya itu setara. Karena selalu disandingkan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selalu narasinya begitu. Bahkan di dalam bidangnya juga sama, bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, budaya dan apa gitu ya. Dan setiap uraian-uraian di dalam poin-poin yang ada di GBHN selalu disandingkan begitu bersamaan. Nah, termasuk berikutnya adalah di dalam peraturan perundang-undangan, baik itu undang-undang ormas, undang-undang yang lainnya, itu selalu disandingkan itu antara agama dan kepercayaan terhadap Yang Maha Esa. Berarti itu misi pertama ini kan berhasil, berarti kan Pak Harto menyepakati itu. Nah, kemudian yang misi yang dua soal PMP, Pendidikan Moral Pancasila, ternyata kan dilaksanakan, diajarkan di sekolah, kemudian dibentuk BP 7 gitu ya. Kemudian apa namanya dikeluarkan TAP MPR soal Eka Prasetya Pancakarsa atau P4 Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila. Jadi ini diterima itu misi dari kedua ini. Kemudian misi ketiga SKK juga diakui sebagai wadah penghayat kepercayaan dan dijadikan sebagai mitra pemerintah. Juga sama dengan agama mendapatkan fasilitas dari pemerintah SKK ini. Nah, yang Satu Suro ini tidak mendapatkan penetapan presiden sebagai hari besar kepercayaan. Jadi
tidak dikeluarkan itu surat keputusannya atau surat penetapannya. Namun tidak ada larangan, jadi silakan aja berjalan perayaan-perayaan satu suro. Nah, kenapa satu suro ini tidak berhasil? Karena ada beberapa alasan gitu. Jadi alasannya pertama adalah tidak semua pengayat kepercayaan mengakui dan merayakan satu suro gitu, sebagai hari raya kepercayaan. Jadi ini lebih banyak yang melakukan itu ya yang di Jawa, sebagian di Sunda gitu ya. Di Jawa pun tidak semua gitu. Sedangkan di luar Pulau Jawa itu hampir tidak ada yang merayakan itu. Kemudian persoalan satu suro ini kan sangat kompleks karena dasar yang digunakan di dalam sistem penanggalan satu suro tahun Saka atau tahun Jawa. Ini yang digunakan dasarnya itu adalah sistem penanggalan Hijriah milik Islam gitu. Karena di dalam sejarahnya memang penanggalan satu Suraton Saka ini atau tahun Jawa ini merupakan rekayasa dari Sultan Agung karena pada waktu zaman Mataram gitu ya dan diawali dari zaman eh, sebelum Mataram itu, nah itu ada timbul selalu terjadi friksi antara Islam dengan agama Jawa gitu ya. Nah, sehingga pada waktu itu Sultan Agung berusaha merekonsiliasi antara umat Islam dengan penganut agama Jawa gitu. Makanya dikawinkanlah sistem penanggalannya gitu ya. Dan di dalam kehidupan keraton juga Islam masuk, tapi jiwa dari agama Jawanya tetap dipelihara. Nah, selain itu juga ini kepentingan dari Sultan Agung yang terkait dengan politik untuk mengembalikan wibawa beliau gitu ya karena pada waktu sebelumnya itu kan Mataram pernah menyerang POC dan itu gagal gitu sehingga ada kekecewaan dari masyarakat dan ya itu salah satunya sistem penanggalan itu dibuat itu dalam rangka itu mengembalikan kewibawaannya bahkan waktu dengan satu suro itu ditetapkan Sultan Agung itu gelarnya sebagai Sultan Agung Panatagama ya Wonotogomo gitu. Jadi udah ada kepentingan politik di situ. Nah, jadi itu ya, jadi sangat berat dan sangat tidak rasional kalau kita misalnya bertahan untuk mengajukan satu suro sebagai hari besar kepercayaan gitu. Itu agak inilah karena tadi latar belakangnya memang sudah tidak tidak ini mengingkari sejarah gitu lah. Nah, oleh karenanya kita kan coba untuk mengusulkan hari besar. Nah, tadi di samping kesulitan-kesulitan ini tentu kita kan untuk mengusulkan ini juga melihat di catatan sejarah, kemudian mana kira-kira yang bisa disepakati oleh kalangan penghayat baik di Jawa, Sumatera, di Kalimantan dan wilayah Indonesia lainnya. Nah, tentu ini untuk sementara yang satu ini akan lebih tidak agak ringan lah soal atau apa namanya alasan spiritualnya itu agak agak dikesampingkan gitu ya. Nah, namun kita juga harus memperhatikan hierarki perundang-undangan, kemudian juga struktur perundang-undangan dan substansi isi pokok setiap peraturan perundang-undangan kita juga perlu tahu untuk mengesahkan ini. Nah, kalau kita dilihat di peraturan perundang-undangan, ini berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011, ini urutan perundang-undangan itu kan paling tinggi Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi, kemudian ada TAP MPR, berikutnya adalah Perpu atau Undang-Undang, dan juga PP, berikutnya dari PP ke Perpres, kemudian yang urutan ke-6 itu Perda Provinsi, dan urutan ke-7 adalah Perda Kabupaten Kota. Urutan ini atau hierarki ini apa, berarti yang Perda Kabupaten Kota ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, Perda Provinsi. Jadi tidak boleh bertentangan pada aturan-aturan di atasnya lah. Kemudian peraturan Perda Provinsi misalnya juga tidak boleh
bertentangan dengan 5 aturan di atasnya. Nah, di undang-undang misalnya di sini maupun Perpu ini juga tidak boleh bertentangan dengan TAP MPR maupun eh, konstitusi undang-undang ini. Jadi kalau ada undang-undang peraturan yang bertentangan dengan konstitusi sebetulnya itu harusnya batal demi hukum. Nah, kemudian kalau dilihat strukturnya gini, jadi konstitusi itu ibaratkan akar gitu ya, yang menunjang pohon gitu. Sedangkan TAP MPR dan undang-undang maupun putusan MK, putusan MK itu memang di dalam hierarki itu tidak ada kedudukannya di mana, tapi ini karena diujinya terhadap konstitusi, jadi putusan MK itu bisa setara dengan undang-undang lah. Jadi batang ibarat pohon itu batangnya gitu. Sehingga kalau batang ditebang, aturan di atasnya runtuh semuanya gitu. Nah, sedangkan PP, Perpres, Perda itu ibaratkan dahan, ya, PP itu dan Perpres itu ibarat dahan, dan Perda maupun peraturan lainnya gitu ya, ini ibaratkan ranting-ranting dan pohon dan daun gitu ya. Nah, kalau dipotong di atas, ini tidak merubah yang di bawah gitu ya. Tidak merubah batang, tidak merubah dahan gitu ya. Tapi kalau dahan dipotong, ranting di atasnya gugur gitu. Nah, itu pun demikian. Jadi kalau ada perubahan undang-undang gitu ya di sini, undang-undang misalnya dihapus, nah, ke atasnya udah nggak berlaku. Nah, kenapa kita misalnya kalau dikaitkan dengan soal Permendikbud soal pendidikan, itu kenapa kita maunya masuk di undang-undang ya supaya kekuatannya lebih lebih kuat gitu ya. Kalau peraturan menteri itu kan udah ya ibarat daun paling pucuk lah itu. Jadi itu struktur pohon regulasi ya. Nah, kemudian kejadian-kejadian kalau dilihat dari perjalanan regulasi yang terkait dengan eksistensi, ini juga menjadikan dasar pertimbangan untuk mengajukan pengajuan kita mengenai hari besar kepercayaan. Pertama, kan yang jadi dasar semua aturan dan eksistensi penghayat kepercayaan sampai saat ini adalah adanya termuat prase kepercayaannya gitu dalam konstitusi Undang-Undang Dasar ya, yang kalau dilihat prosesnya itu berasal dari usulan Mr. Wongso Nagoro waktu sidang BPU PKI pada tanggal 13 Juli 1945. Nah, usulan ini kemudian berlanjut akhirnya menjadi konstitusi Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus. Nah, kemudian ada Kongres Nasional Pembentukan PKKI itu di 21 Agustus 55. Kemudian ada tadi TAP MPR 4 tahun 75 tentang GBHN 1973, itu di 23 Maret 1973 yang isinya tadi menempatkan kedudukan kepercayaan yang setara dengan agama dan itu menjadi atau diakomodasi di dalam pemerintahan gitu. Nah, kemudian muncul tadi yang Eka Prasetya Pancakarsa yang terkait P4. Ini juga peristiwa yang terkait dengan penghayat jelas gitu ya. Ini juga tanggal 22 Maret tahun 78. Kemudian 9 April 78 adanya Kepres 40. Itu soal pembentukan Direktorat Pembinaan Penghayat. Ini juga peristiwa yang terkait dengan penghayat. Nah, kemudian juga dimuatnya kedudukan kepercayaan yang setara dengan organisasi keagamaan, setara dengan organisasi profesi itu muncul di 17 Juni 1985 di Undang-Undang 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Kemudian ada Undang-Undang Adminuk ya 23 tahun 2006 itu di 29 Desember 2006. Nah, di sini mulai kembalinya setelah rontok di penghujung atau di dekade terakhir Orde Baru, kita kan habis tuh kepercayaan itu tidak punya hak hidup. Nah, mulai hidup lagi itu diawali lagi dengan Undang-Undang 2006 dengan diperbolehkannya kembali kawin secara kepercayaan itu.
Di sini ada bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi kepercayaan, walaupun di dalam identitas belum boleh ditampilkan waktu itu di undang-undang ini. Dan di 7 November ini ada putusan MK yang isinya itu identitas pengait kepercayaan di KTP itu boleh dimunculkan. Nah, ke depannya kan masih ada beberapa lagi peraturan perundang-undangan yang kita lagi usahakan supaya itu juga memuat dan melindungi hak-hak penghayat. Itu sehingga pada waktu itu beberapa tanggal-tanggalan ini ya menjadi alternatif untuk diusulkan sebagai hari besar kepercayaan atau hari raya kepercayaan. Nah, namun yang kalau dilihat dari tadi ini dari apa namanya struk apa terapnya dari tangganya itu jelas pondasinya itu adalah di waktu sidang BPUPKI. Nah, dasar pertimbangan kenapa kita mengusulkan tanggal, tanggal 13 Juli tadi adalah pertama dari asas regulasi. Jelas ini termuat di dalam konstitusi yang menjadikan dasar acuan utama eksistensi dan kehidupan penghayat kepercayaan ya, di negara kita gitu ya. Jadi ini jelas kalau konstitusi itu adalah regulasi paling tinggi yang ada di menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Kemudian dari asas sejarah, tadi tercantumnya kata kepercayaan itu dalam konstitusi itu adalah usulan Mr. Wongsonagoro dalam sidang BPUPKI pada tanggal 13 Juli ya. Ini tujuan Mr. Wongsonagoro adalah dalam rangka melindungi eksistensi penganut kepercayaan dan ini dijelaskan oleh Mr. Wongsonagoro sendiri dan juga diperkuat oleh keterangan dari AG Pringgodikdo dalam Simposium Kepercayaan tahun 1970. Jadi Mr. Wongsonagoro itu yang mengusulkan, AG Pringgodikdo itu adalah eh, dia kepala tata usahanya yang di BPUPKI. Ini saksi hidup juga AG Pringgodikdo sehingga pada waktu simposium itu ada penjelasan dari beliau. Nah, kemudian ajas kelanggengan gitu. Jelas kan perasa kepercayaan itu ada atau termuatnya itu dari dalam konstitusi gitu. Dan di dalam konstitusi ini konstitusi yang awal gitu. Sehingga akan sulit sekali gitu menghapuskan atau meniadakan kepercayaan gitu ya. Kalau misalnya ada orang bertujuan untuk menghilangkan kata kepercayaan di dalam Undang-Undang Dasar kan selain sulit, ya memang dalam sejarahnya memang cukup kuat gitu ya. Kemudian asas spiritualnya. Nah, ini kalau dari aspek kepercayaan, munculnya ide atau pemikiran Mr. Wongsonogoro untuk memasukkan kata dan kepercayaan, itu kan bukan sembarangan. Pasti ada timbul ide, timbul pemikiran, timbul eh, apa namanya inspirasi. Saya kira itu bukan bukan hal yang nggak mungkin. Itu adalah merupakan pencerahan atau dawuh kalau dari kata masyarakat Jawa dawuh dari yang maha kuasa gitu. Kenapa tiba-tiba kok lagi membicarakan itu kok muncul gitu pemikiran itu. Jadi asas spiritualnya saya pikir juga masih masih muat ya apa memuat itu. Dan kemudian juga perspektif umum juga perlu menjadi bahan pertimbangan karena penetapan hari besar kepercayaan tentu juga akan dipantau dan dicermati oleh komunitas yang lain gitu ya. Apakah rasional atau tidak misalnya, apakah mungkin undang-undang Adminuk dijadikan sebagai hari besar kepercayaan padahal dari aspek regulasi maupun struktur hierarki regulasi maupun dari eh, besaran muatannya gitu ya. Nah, itu kan masih terlalu inilah tidak belum mendasar gitu. Tapi kalau dasarnya konstitusi mungkin itu lebih lebih rasional dan masyarakat umum bisa melihat wah ini cukup kuat gitu ya. Itu diantaranya kenapa kita mengusulkan tanggal 13 Juli sebagai Hari Raya Kepercayaan. Jadi itu barangkali dan kita sampai hari ini itu masih menunggu ini progresnya sampai di mana. Hari ini saya sendiri tidak tahu katanya kan udah sampai di meja Pak Menteri atau apa gitu ya. Gitu.
Jadi kita tunggu aja dan sambil berdoa, harap-harap cemas juga kita sebetulnya. Apakah juga ditetapkan sebagai hari libur atau hanya ya diakui itu hari kepercayaan tapi bukan hari libur. Nah, berarti kalau hanya sampai di situ ya belum setara juga gitu kan. Cuma hanya pengakuan yang setengah hati lagi gitu kalau itu. Jadi itu aja dulu sementara. Jadi kita boleh diskusi nanti kalau memang ada pendapat ataupun masukan lain. Makasih, Rahayu.